Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 23 Agustus 2024. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ayat ini memberikan kita hikmat tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan dan bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati dari hikmat yang datang dari Tuhan. Amsal 3 ayat 12 sampai 14 ini secara khusus berbicara tentang disiplin yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan mendisiplinkan kita seperti seorang ayah mendisiplinkan anaknya yang ia cintai, dengan tujuan agar kita memperoleh hikmat yang lebih berharga daripada perak dan emas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat satu persatu bacaan kita pagi ini mulai dari ayat 12 sampai 14. Amsal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan mendisiplinkan kita. Disiplin bukanlah tanda bahwa Tuhan marah, tetapi tanda kasih-Nya yang ingin membawa kita ke jalan yang benar. Amsal 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Disiplin Tuhan membawa kita kepada hikmat. Orang yang memperoleh hikmat akan merasakan kebahagiaan sejati, bukan karena kekayaan materi, tetapi karena memiliki pengertian yang benar dalam menjalani hidup. Amsal 3 ayat 14 demikian bunyinya, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Hikmat dan pengertian lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nilai-nilai rohani jauh lebih penting daripada harta benda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana cara kita menerapkan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, menerima disiplin dengan hati terbuka. Ketika kita mengalami kesulitan atau teguran, kita harus mengingat bahwa itu adalah bagian dari disiplin Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menerima disiplin ini dengan hati terbuka, mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Yang kedua, mengejar hikmat di atas segalanya. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan dan kesuksesan materi. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengejar hikmat yang berasal dari Tuhan. Ini bisa kita lakukan dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan mempraktikkan ajarannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, menilai kesuksesan secara rohani. Janganlah kita menilai kesuksesan berdasarkan harta benda atau pencapaian duniawi semata. Ukuran keberhasilan sejati adalah seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa banyak kita mengerti kehendak-Nya, dan seberapa kita hidup sesuai dengan hikmat yang diberikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada dampak atau hal-hal yang dapat kita peroleh atau kita pelajari. Yang pertama, pengertian tentang kasih Tuhan. Ayat-ayat tersebut membantu kita memahami bahwa disiplin yang diberikan Tuhan bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih-Nya. Seperti seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya demi kebaikan, demikian pula Tuhan mendidik kita untuk membawa kita ke jalan yang benar. Ini mengajarkan kita untuk melihat tantangan hidup sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai hukuman. Kebahagiaan sejati melalui hikmat. Dengan menerima disiplin Tuhan,
dan mengejar hikmat, kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Ayat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada kekayaan materi atau keberhasilan duniawi, tetapi pada pengertian dan hikmat yang kita peroleh dari Tuhan. Hikmat ini menuntun kita dalam membuat keputusan yang bijaksana, yang akhirnya membawa damai sejahtera. Yang ketiga, prioritas yang benar dalam hidup. Khususnya dalam Amsal 3 ayat yang ke-14, mengajarkan bahwa hikmat lebih berharga daripada perak dan emas. Yang berarti kita harus memprioritaskan nilai-nilai rohani di atas kepentingan materi. Ini berdampak pada cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, mendorong kita untuk lebih fokus pada pertumbuhan rohani dan ketaatan kita kepada Tuhan daripada mengejar kekayaan atau status sosial. Yang keempat, pandangan positif terhadap disiplin dan pembelajaran. Ayat-ayat tersebut mengubah cara kita memandang disiplin dan pembelajaran. Daripada menghindari atau menolak disiplin, kita belajar untuk menerimanya sebagai sarana pertumbuhan dan pengajaran. Ini akan membuat kita lebih terbuka terhadap koreksi dan lebih siap untuk belajar dari kesalahan, yang pada akhirnya memperkuat karakter dan kebijaksanaan kita. Dan yang terakhir, kedewasaan rohani. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam Amsal 3 ayat 12 sampai yang ke-14, kita akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kita belajar untuk hidup dengan cara pandang yang lebih dalam, menghargai hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita belajar menerima disiplin Tuhan dengan sukacita, karena melalui itu kita memperoleh hikmat yang lebih berharga daripada emas dan perak. Hikmat ini akan menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana dan mencapai kebahagiaan sejati yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengejar hikmat-Nya dan hidup dalam kasih-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Engkau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu bahwa kami dapat menerima disiplin yang daripada Tuhan dengan sukacita, karena dengan itu ya Tuhan kami akan memperoleh kebahagiaan sejati. Kami akan memperoleh kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu Tuhan akan menjadikan kehidupan kami jauh lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas kami, mulai dari pagi hingga malam nanti, kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.